السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menampakkan nikmat-nikmat Allah sehingga kita terpanggil untuk mensyukurinya, berusaha untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena nikmat Allah dan pertolongannya semata, kita tidak sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah, menampakkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita sekalian, dan kita juga melihat aib amal-amal kita, maka kita dituntut untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan memperbaiki amal soleh kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, masih membahas tentang memperingatkan manusia dari bahaya kemaksiatan dan juga berbagai macam jenis dosa-dosa besar, dosa-dosa yang membinasakan. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-201. Di antara bentuk-bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa yang membinasakan adalah, qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa syurbul muskir, yaitu minum minuman keras yang memabukkan. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, khamran aw ghairahu minal mukhaddirat wal mufattirat, yaitu khamr atau yang selainnya yang dapat menutup
dan merusak akal sehat. Apapun bentuknya selain daripada minuman-minuman keras yang jelas-jelas dapat menghilangkan fungsi akal manusia. Ini dalam Islam sudah jelas hukumnya haram. Jika yang sedikit saja yang merusak akal manusia itu haram, apalagi yang banyak. Hanya orang-orang yang ingin merusak kehidupan manusia yang mereka itu kemudian menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Jadi yang jelas-jelas hukumnya dalam Islam haram, maka sampai kapanpun tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui bahwasanya penerapan hukum dalam Islam ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, ya itu tentu kembali kepada maslahat yang akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Maka kebanyakan mereka yang melanggar hukum Islam, melanggar syariat Islam, hakikatnya adalah mencelakakan diri mereka sendiri dan orang lain. Maka dalam Islam jelas, ketika disyariatkan sesuatu yang maslahat akan mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan umat manusia. Maka ketika dilarang terhadap sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan manusia, maka ketika dijauhi maka mendatangkan maslahat yang besar. Namun kebanyakan orang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan mafasid, kerusakan-kerusakan. Ya, dari sisi definisi maka kita tahu ada yang sifatnya khusus dijelaskan oleh para ulama agar kita kaum muslimin mengambil pelajaran yang sangat berharga demi keselamatan jiwa kita, demi keselamatan kehidupan bersama, maslahat yang akan tersebar di masyarakat. Maka Islam datang untuk memberikan solusi, sehingga kewajiban kita mempelajari syariat Islam dan mengamalkannya. Nah, kalau kita mengetahui dari sisi definisinya apa itu mafasid, maka yang pertama dari sisi definisi khusus, apa yang dijelaskan oleh para ulama adalah setiap perkara yang dapat merusak 5 prinsip yang paling urgen yang harus dijaga. Yang pertama adalah yang harus dijaga adalah hifdzuddin, menjaga agama ini. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Wa hifdzu an-nasl, menjaga keturunan atau kehormatan. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dilindungi dalam Islam. Maka terkait dengan orang yang minum minuman keras, minum minuman yang beralkohol, yang dapat merusak, tidak hanya kemudian merusak otaknya atau menyebabkan kanker, ya baik itu juga menciderai anggota tubuh lainnya yang sangat penting. Yang jelas apa yang dilarang dalam agama apabila dilanggar maka akan menimbulkan ya kerusakan terhadap diri maupun ya kehidupan di masyarakat. Maka itulah indahnya Islam apabila kita mau mengetahui larangan-larangannya agar kita menghindari larangan-larangan tersebut.
Di antaranya apa yang dibacakan dalam kitab ini yaitu termasuk yang sangat berbahaya dan mengandung dosa-dosa besar yang mencelakakan, yaitu adalah minuman keras, khamr atau yang selainnya yang dapat merusak akal manusia, obat-obatan yang terlarang, narkoba, ya, dan yang semisalnya. Wa ghairi dzalika minal mudhibat lil uqul, apa-apa yang dapat merusak akal manusia. Tadi sudah kita sebutkan definisi yang dapat kita pahami dari apa itu mafsadat. Hal yang dapat merusak. Segala hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya 5 perkara penting tadi, Di antaranya yang terkait dengan pembahasan kita ini adalah akal. Maka ini semua harus dijaga. Demikian pula hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam mara bahaya dan dia menolak yang namanya hal-hal yang baik bagi dirinya. Itu definisi umum. Kalau sudah orang kemudian tidak mengetahui hal ini adalah berbahaya bagi dirinya, kemudian dia melakukan sesuatu yang membahayakan, mencelakakan dirinya, berarti dia menolak kebahagiaan untuk dirinya. Kemudian yang lebih umum lagi adalah segala bentuk dosa dan kemaksiatan atau sebab-sebab dosa atau sebab-sebab turunnya azab Allah, atau kesengsaraan. Nah, ini semua adalah merupakan mafsadah. Lawan daripada maslahah, kemaslahatan. Ini mudah untuk kita cerna, tetapi kalau kita jahil terhadap syariat Islam, tidak menutup kemungkinan mengancam kehidupan kita, sehingga kita tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup yang singkat di kehidupan dunia ini. Maka solusinya adalah agama Islam. Semakin orang mengetahui adanya perintah-perintah dalam agama, adanya larangan-larangan yang harus dia jauhi, maka dia semakin bahagia dalam hidupnya apabila bisa menerapkan syariat Islam dan juga hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Kita akan sebutkan beberapa dalil yang terkait dengan pembahasan kita ini. Wal khamru ummul khaba'is, dan khamr itu kata Syekh Abdul Razak hafizahullah adalah merupakan induk segala macam keburukan. Wa majma'us syurur, dan di dalamnya banyak sekali kejelekan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamar maupun judi atau kemudian berhala, ada yang berkurban untuk berhala, atau azlam mengundi nasib, adalah merupakan perbuatan keji dari perbuatan-perbuatan syaitan. Maka hendaklah kalian menjauhinya agar kalian beruntung. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan itu apabila kita jauhi perkara-perkara yang sudah disebutkan ini yang bisa mencelakakan seseorang. Kemudian innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Apa yang diinginkan syaitan? Ini musuh manusia. Kita tahu kita punya musuh yang nyata, itu syaitan. Mereka ingin kemudian ditipu oleh syaitan itu apabila mengikuti langkah-langkah syaitan.
bahwa syaitan ingin menyebabkan di antara kalian itu permusuhan, wal baghdha, kebencian, disebabkan karena khamr dan juga judi, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat. Maka berhati-hatilah, apakah kalian kemudian tidak meninggalkan pekerjaan tersebut. Ini dalilnya sangat jelas dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 maupun 91. Hendaknya kita mengkaji ulang. Inilah induk segala macam keburukan yang terdapat di dalamnya berbagai macam kejelekan. Lianna man yata'atal khamra wa yashrabuha tajlibu lahu syururan 'azimatan wa jinayatin mutanawwi'ah bisababi annaha tudhibul aql. Sekarang Syekh menyebutkan kenapa orang yang kemudian kecanduan khamar itu dan minum khamar, karena apa? Akan mendatangkan berbagai macam kejelekan yang besar bagi dirinya. Dampak negatif yang sangat buruk, bahkan kriminal, berbagai macam bentuknya. Karena apa? Karena akal sehatnya hilang. Tidak memanfaatkan akal yang Allah berikan kepadanya untuk berfikir. Wa dhahibul aqli yatasarrafu tasarrufatin katsirah wa hiya la ya'i wa la ya'qil bisababi hadzal ladzi ta'atah wa syaribahu. Karena orang yang sudah kehilangan akal sehatnya, dia akan berperilaku sesuai dengan sikapnya, sifatnya, karena sudah hilang akal sehatnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, sedangkan dia tidak sadar, tidak lagi mengetahui apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Karena apa? Kecanduan khamar yang dapat merusak akalnya itu. Wa hiya min kaba'irudz dzunub wa 'adzaim al-atham. Maka dia termasuk dosa-dosa besar dan juga dosa yang sangat buruk pengaruhnya. Nah, ini apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur dalam keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita mengajak masyarakat kita agar kita sadar akan pentingnya kita mempelajari syariat Islam. Ada di sana perintah-perintah yang Allah perintahkan, apabila kita lakukan kita mendapatkan banyak kebaikan dan kebahagiaan hidup, dan itulah tujuannya disyariatkan hukum-hukum tersebut. Namun apabila kita justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah kerusakan yang dapat menimpa kehidupan umat manusia. Juga disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz rahmatullah alaihi, wala'ibul qimar wa huwal maisir. Dosa-dosa besar berikutnya, atau kemaksiatan berikutnya yang banyak dilakukan umat manusia, yaitu main judi. Ini praktek perjudian yang marak sekali, sudah dianggap hal biasa. Apalagi dengan adanya teknologi canggih, dengan perjudian online, apalah bentuknya, ini tentunya dapat merusak, sangat membahayakan bagi pelakunya. Sekilas, menurut akal, syahwat kepada hartanya itu, barangkali dia mengira bahwa dengan spekulasi harta yang dia miliki, dia keluarkan, dia gelontorkan gitu, kemudian dia bisa meraih yang lebih besar lagi dari hartanya. Padahal ujung-ujungnya mengakibatkan apa? Terjerumusnya dan terperosoknya dia ke dalam jurang kemiskinan. Karena dia melakukan apa yang Allah haramkan. Wal qimar mabniun 'alal mukhatarati
bil amwal. Karena apa? Karena orang yang main judi itu otomatis dia akan bermain-main dengan hartanya. Ya. Dia tidak lagi melihat bagaimana tuntunan syariat terhadap pemanfaatan harta. Ya, padahal jelas agama Islam telah mengatur. Tidak ada agama yang sedetail agama Islam mengatur rincian harta itu pemanfaatannya selain daripada agama Islam. Maka ketika kita beragama Islam, mari kita laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa fil qimari tadhi'u amwal wa tukalu amwalun bighairi haq. Dalam perjudian itu terdapat perbuatan membuang-buang harta, memakan harta tanpa dengan hak, mengambil hak orang lain, tidak lagi memperhatikan halal haram. Fakam min unasin qamaru bi amwalihim fadhahaba maluhum kulluhu fi lahdatin wahidah. Berapa banyak orang-orang yang kemudian tertipu, dia berspekulasi dengan hartanya itu dengan cara yang haram, dengan cara permainan judi, seketika itu juga maka ludes hartanya. Sudah berbuat dosa, jatuh miskin pula. Maka ini kalau kita jauh dari syariat Islam, merugikan diri dan juga harta dan keluarga kita. Wa kam min unasin hassalu bil qimari amwalan ta'ila lakin bighairi haq. Sebaliknya, ada orang yang dia berhasil meraih dari perbuatan judi itu hartanya yang sangat banyak, tapi apalah artinya apabila harta itu ternyata diperoleh dengan cara yang batil. Faman hassala amwalan bil qimar fa akluhu laha aklun bighairi haq. Barang siapa yang memperoleh harta dari hasil judi, maka dia makan harta yang batil tanpa hak. Jangankan dia konsumsi hasil dari perjudiannya, dia ingin untuk beribadah. Masyarakat sekitar tahu bahwa itu kebiasaan orang tersebut, misalkan penghasilannya dari harta yang haram. Apakah kemudian masyarakat sekitar mau memanfaatkannya? Tidak. Contoh misalkan ada orang yang mau berkurban, daging sapi halal, tapi kalau kemudian dia berkurban dengan harta yang haram, dari hasil yang haram, perjudian, atau penjualan miras, maka itu adalah sesuatu yang haram. Dan orang pun merasa jijik, kalau kemudian mendapatkan bagian dari daging tersebut. Padahal hukum asalnya halal, kan tetapi ternyata hasil dari perjudian, dari penjualan miras atau dari hasil korupsi, semua yang diharamkan dalam Islam, apabila itu adalah merupakan dari penghasilannya, maka itu adalah penghasilan yang haram dan orang akan merasa jijik dan tidak mau menerima. Itu. Maka kita perhatikan bagaimana penghasilan kita selama ini. Jangan sampai kemudian dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi sosial bermasyarakat, orang yang kemudian kebiasaannya adalah main judi, belum lagi urusan rumah tangganya yang berantakan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi kehidupannya. Tidak memberkahi hartanya, tidak memberkahi apa yang selama ini diharapkan dalam kehidupan yang singkat, yaitu mendapatkan kebahagiaan hidup. Itu semua tidak dia dapatkan. Belum lagi pengaruh-pengaruh yang lain, dia kemudian membiarkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan dosa dengan meninggalkan sholat, padahal sholat itu adalah dilakukan untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan dia lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dari melaksanakan ibadah
yang paling sering kita lakukan dalam sehari yaitu salat 5 waktu. Ya, bagi laki-laki berjamaah, disitulah dia mendapatkan ketenangan hidupnya ketika dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan rezeki. Ya, ketika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan perbuatan judi tersebut, walaupun mungkin bagi dia selama ini berhasil ya meraih harta yang berlipat ganda, ya harta benda yang dia miliki, tetapi semua itu adalah merupakan hasil yang haram, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mendapatkan dosa besar dikarenakan perbuatan tersebut. Wa man dayya amwalahu bil qimar fa huwa mas'ulun an hadha at-tadyi' alladhi harramahu Allah alaihi. Ya, barang siapa yang kemudian menyia-nyiakan hartanya dengan bermain judi, dia akan bertanggung jawab dari perbuatan menyia-nyiakan harta tersebut karena dia telah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min aklil amwal bil batil, dan dia termasuk memakan harta secara batil. Wa qad ja'at asy-syari'atu bi tahrimihi wat tahdhir minhu wa bayan annahu min amali syaitan. Sebagaimana syariat telah datang memberikan peringatan ya dan menjelaskan tentang hal tersebut adalah merupakan perbuatan syaitan. Ya, dalil yang sudah kita bacakan tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sungguhnya ya minum khamar, ya bermain judi, kemudian ya berkurban dengan atas nama berhala, ya, atau kemudian mengundi nasib dengan memanah atau yang semisalnya adalah merupakan rijsun, perbuatan yang najis ya dari perbuatan syaitan. Ini dalilnya sangat tegas, maka hendaknya kita mengambil pelajaran yang berharga dari nasihat-nasihat yang tertuang dalam Al-Quran. Bagi kaum muslimin tentunya apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya, akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita dan juga masyarakat kita. Selanjutnya qala rahimahullah wal ghibah. Ya, ghibah. Arrafaha an-nabi alaihi salatu wassalam fil hadis biqauli dzikruka akhaka bima yakrah. Ini perbuatan yang ya, sering sekali orang tanpa sadar kalau dia kemudian terjerumus dalam perbuatan ghibah ini, menggunjing, membicarakan aib orang lain. Ya, ketika orang tersebut ya tidak berada di hadapannya. Nabi SAW ya menyebutkan definisi ghibah ini, dzikruka akhaka bima yakrah. Kau sebutkan tentang saudaramu yang dia benci. Ya, ketika dia mendengar ya pembicaraan tersebut. Wa qad qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'an, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah ya berfirman dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sesama kalian. Maukah salah seorang di antara kalian makan ya bangkai daging saudaranya, makan ya daging saudaranya, ya, bangkai, masya Allah ya, sangat menjijikkan ya. Kalian merasa ya jijik dengan hal tersebut. Fashabbaha ghibata syakhs bi akli lahmi maitan. Maka diserupakan orang yang gibah itu sama dengan dia ya memakan bangkai saudaranya. Waliyadzubillah. Tibyanan li syana'ati, karena menjelaskan tentang apa keburukannya, karena ya syana'atil ghibah wa idham khuturatiha, keburukan ghibah tersebut dan besarnya ya bahaya yang timbul dari perbuatan ghibah tersebut. Wa annaha minal adzalil mu'minin, dan ini termasuk dari menyakiti kaum muslimin atau menyakiti orang yang ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an akibat dari perbuatan ghibah tersebut ya bagian dari menyakiti orang-orang beriman. Maka dia memikul kebohongan dan juga perbuatan dosa. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina.
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman dan juga orang-orang mukminat, orang mukminat, yaitu ya kaum mukminah, wanita-wanita kaum muslimin, bighairi maktasabu, ya faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, tanpa dengan kesalahan yang mereka perbuat. Maka apa? Sesungguhnya mereka telah memikul ya dan menanggung beban ya, dari perbuatan kebohongan dan juga perbuatan dosa yang nyata yang dia lakukan. Wa yajibu 'alal muslim ay yahdhara man adza ikhwanah al-muslimina bi ayyi naw'in minal adza bil ghibati aw ghairiha. Maka wajib atas setiap muslim untuk waspada, ya, berhati-hati jangan sampai menyakiti dari saudara-saudaranya orang-orang beriman apapun bentuk perbuatan tersebut, ghibah dan yang selainnya. Ya, termasuk yang sudah disebutkan, baik itu kemudian ya, minum-minuman keras yang menyebabkan ya hilang kesadarannya, atau ya kemudian dia terbiasa untuk melakukan yang diharamkan Allah, misalkan dia mencuri, menyakiti tetangganya, mencuri uang tetangganya, ya ini semua adalah perbuatan yang pasti terjadi, ya rentan sangat terjadi disebabkan karena ya perbuatan-perbuatan tersebut jelas ya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang diharamkan dalam Islam. Apabila dilanggar maka ya ini sering sekali terjadi di tengah kehidupan masyarakat kita. Maka hendaknya kita jangan sampai menyakiti saudara kita dengan bentuk perbuatan apapun yang menciderai perasaannya dan menyakitinya. Wa qad jaa fi kitab al-adab al-mufrad fi kitab al-adab al-mufrad lil Imam al-Bukhari bi sanadin sahih an Aisyah radhiyallahu anha annahu qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulana taqumu al-laila wa tasumu an-nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Allahu akbar. Apa yang telah datang dalam kitab ya keterangannya dari kitab Adabul Mufrad ya yang diterangkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha bahwa dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat bagaimana akibat perbuatan menyakiti orang lain. Ya. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila. Ada ya, seorang wanita yang bangun malam, tasumu an-nahar, ya, di siang hari dia berpuasa, taf'al, terus banyak melakukan ketaatan, wa tasaddaq, bersedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisannya, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sabdakan? La khaira fiha. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada kebaikan pada orang atau wanita tersebut. Hiya min ahlin nar, bahkan dia termasuk penghuni neraka. Dan juga dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fulanatun tusallil maktubah, tapi ya dikatakan juga kepada beliau ada seorang wanita yang dia hanya cukupkan saja salatnya itu salat-salat wajib. Kalau tadi Masya Allah ya dia bangun malam ibadah-ibadah nafilah dia tambah juga, kemudian dia berpuasa di siang harinya, di malam hari berpuasa qiyamul lail dia salat, di siang harinya dia berpuasa, Masya Allah ya melakukan banyak ketaatan, akan tetapi ternyata ya dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, dia mengolok-olok atau mengejek atau apapun ya sifatnya mencela dengan lisannya, maka dia termasuk ahli neraka dan tidak ada kebaikannya. Lalu dikatakan juga kepada Nabi ada seseorang ya, wanita yang lain dia mencukupkan diri hanya dengan salat wajib. Wa tasaddaq bi athwar, dia hanya bersedekah dengan susu yang kering, ya, susu
hewan yang telah diperah kemudian kering, hanya itu yang dia sedekahkan, itu yang dia punya. Wala tu'dhi ahadan, tapi dia tidak menyakiti seorang pun juga. Apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, hiya fil ahlil jannah, hiya min ahlil jannah. Maka orang tersebut, wanita tersebut, ya termasuk penghuni jannah, penghuni surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fa idza'un nas bil lisan ghibatan wa namimatan wa sukhriyatan wa istihza'an hadza minal mubiqat wal muhlikatil 'azimah. Maka menyakiti orang lain, menyakiti manusia dengan lisan, baik itu dengan perbuatan ghibah, ya, dengan namimah, mengadu domba, membawa omongan, ya, merusak hubungan, atau sukhriyah, mengejek, ya, biasa disebut di sekarang ini adalah membuli, ya, hati-hati, ya, mengejek orang lain. Hadza minal mubiqat, ini termasuk dari dosa yang mencelakakan, membinasakan, muhlikatil azimah. Ya, orang menganggap biasa, tapi dalam agama disebutkan ini sangat berbahaya, sangat besar dosanya, ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'an, namimatu hiyal qalatu bainan nas, yaitu membawa omongan, ya, mengadu di antara manusia, ya, binaqlil kalam min syakhsin ila akhar ala wajhil ifsad bainahuma, ya, membawa omongan atau perkataan orang lain kepada yang lainnya dengan maksud untuk merusak hubungan di antara keduanya. Wan nammam minal mufsidina fil ardh, sedangkan namam itu orang yang melakukan perbuatan namimah ini adalah, ya, bagian dari orang-orang yang merusak di atas muka bumi. Bal qala ba'du salaf wa huwa Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami rahimahullah, yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsiduhu as-sahiru fi syahrin. Ya, sebagaimana perkataan sebagian salaf, Yahya ibn Katsir mengatakan rahimahullah, ya, bahwa namam itu, ya, pelaku namimah itu sesaat bisa melakukan perbuatan yang merusak, ya, yang tidak dilakukan tukang sihir dalam masa waktu yang panjang, sebulan, ya. Jadi sesaat saja bisa merusak, ya, hubungan disebabkan karena perbuatan namimah ini. Wan namimatu min akhtar ma yakunu fil mujtama'at iqa'an lil fasad, dan namimah ini paling berbahaya di masyarakat, ya, bisa menyebabkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat, wa nashran lil adawat, dan menyebabkan permusuhan, ya, wa ijadan lil baghdhah bainal mutahabbin, dan juga menyebabkan kemarahan di antara dua, ya, seorang yang saling berkasih sayang karena Allah. Walidza ja'ati syari'atu bitahrim, maka dalam syariat, ya, datang keterangan tentang keharamannya. Bal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat, enggak akan masuk surga qattat. Qattat itu namam, orang yang mengadu domba atau orang yang membawa omongan kepada orang untuk dalam rangka untuk merusak hubungan keduanya. Hendaknya kita berhati-hati dari, ya, dosa-dosa yang mencelakakan ini, yang membahayakan. Ya, qala rahimahullah, dan selanjutnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, wa ghairu dzalika mimma nahallahu anhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbuatan yang lain, larangan-larangan yang lain yang Allah dan Rasulnya larang. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasul sabdakan, ya, apa yang diperintahkan kemampuan kita laksanakan dengan baik, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi fihi tanbih ila anna ma dzakarahu rahimahullah laisa ala wajhil hasr. Kata Syekh Abdul Razak bahwa apa yang disebutkan dalam kitab ini oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bukan terbatas, ya, hanya
Ini beberapa contoh saja dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan juga dosa-dosa besar yang disebutkan. Wa innamu isyaratun mukhtasaratun tanbihan ala jumlatin minal kabair. Ini sebagai peringatan, sebagai isyarat dari beliau ya, bahwa ada ya beberapa perbuatan-perbuatan dosa yang sangat besar yang sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Wa annal wajib 'alal muslim an yakun 'ala ma'rifati biha wa bi khuturatiha. Maka hendaknya setiap muslim ya memperhatikan, ya mempelajari, mengetahui tentang bahaya-bahayanya dosa-dosa besar tersebut. Liyahdhara huwa fi nafsihi minha wa liyuhadhdhira minha al-akharin, agar dirinya juga paham, mengetahui, mewaspadai dan juga ya memperingatkan orang lain ya agar orang lain tetap waspada. Min ahlin wa waladin wa jiranin wa asdiqain wa ghairihim. Ya, terlebih lagi keluarganya, orang yang terdekat, ya istrinya atau anak-anaknya, tetangganya dan juga rekan-rekannya dan selain daripada mereka. Inilah indahnya apabila kita mengikuti petuah-petuah para ulama. Ya. Selalu memperingatkan kita dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Ya, dan memberikan kepada kita taujihat, ya, pengarahan-pengarahan yang dapat menambah keimanan kita sehingga kita memahami ya sesuatu yang mendatangkan maslahat besar untuk kehidupan kita. Itu perintah-perintah Allah yang kita jalankan demi kita mendapatkan ya keridhaan Allah, mendapatkan sesuatu yang ya bisa membahagiakan hidup kita, keluarga kita dan juga masyarakat pada umumnya, dan itulah tujuan daripada disyariatkannya hukum-hukum dalam Islam. Hal-hal yang bisa membahayakan, baik yang mengancam ya agama seseorang, jiwa seseorang, akal seseorang, harta seseorang, keturunan dan juga kehormatan, itu adalah sesuatu yang paling urgen yang dijaga dalam Islam. Ya, maka ini yang dikenal dengan daruriyatul khamsah. Apabila kita mengindahkan itu semua, maka kita akan mendapatkan maslahat yang besar. Ya. Intinya adalah kembali kepada agama, mari kita jalankan perintah-perintah dalam Islam dan menjauhi larangan-larangan dalam Islam. Dengan demikian kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya diberikan banyak solusi dalam kehidupannya. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keturunannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan yang Dia inginkan. Dan tentunya ini semua adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka beriman kepadanya dengan tulus dan juga beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kembali kepada ya, mengagungkan firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, niscaya kita akan ya mendapatkan jalan keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedikit bisa kita bacakan. Dengan demikian pelajaran yang ke-17 telah selesai pembacaannya, dan kita akan di kesempatan yang berikutnya membacakan pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran yang ke-18 dari kitab Syarh Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.